Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kembali lagi di podcast Klik Fakta bersama saya Romah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang masih muda, cantik, dan tentunya banyak karya ya. Langsung saja bersama Mbak Rifka Rizky ya Mbak? Iya, Rifka Rizkyana Mbak. Oh, Rifka Rizkyana ya. Wah, terima kasih sekali Mbak Rifka ya bisa datang ke sini. Kita sangat terhormat pastinya ya. Saya yang terima kasih karena telah diberi kesempatan di sini Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Rifka ini umur berapa ya? Kelihatannya masih muda banget. Iya, saya umur 20 tahun. Tepatnya lahir 11 Juni 2001 di Kudus. Oh, baru ulang tahun ya, Pak? Iya, Juni kemarin. Ini kuliah atau gimana, Mbak? Iya, saya kuliah di IAIN Kudus, tepatnya di Manajemen Bisnis Syariah dan sekarang semester 5. FEBI ya, Mbak, berarti Iya, masuknya? Oh, FEBI ya. Iya. Ini sebelum kita menuju di karya-karya Mbak sebagai penulis, kita mau tahu latar belakang Mbak dulu ya. Mungkin ada banyak yang belum tahu kan. Kita mau mengulik lagi nih Mbak. Iya, ya? boleh. Tinggal di mana ya Mbak? Di Kudus tinggal di Kudus sendiri, tepatnya di Desa Loram Kulon. Jadi buat teman-teman tuh yang deket Museum Kretek. Nah, itu iya. Dari Museum Kretek itu ke timur aja Mbak. Nanti ketemu Plang Bandeng Presto itu masuk. Jadi di Gang Warna. Oh, di Gang Warna ya Mbak. Berarti masuk gang ya Mbak? Iya. Tapi ini tuh kita tetanggaan loh Mbak. Iya tak Mbak? Saya orang Wetan Mbak, banyak kan orang Kulon iya. Tapi kita nggak pernah ketemu ya Mbak. Baru dipertemukan di satu meja ya Mbak. Saya dengar Mbak Rifka ini kan selain penulis, sebagai penulis ini kan ada kegiatan lain pastinya kan. Kalau apa ya Mbak bisa diceritakan? Selain kuliah, karena ini kebetulan kuliahnya kan daring ya Mbak. Terus juga ini kan libur kuliah kan sampai 3 bulanan. Nah kemarin itu alhamdulillah saya dapat amanah buat ngajar bimbel. Sebenarnya bukan ngajar sih, cuman mendirikan bimbel gitu. Awalnya nggak ada niatan buat ngediriin bimbel, cuman karena dari saudara saya 1-2 orang, terus tetangga 4-5 sampai akhirnya menyebar teman-temannya. Sepupu saya sampai jadilah bimbel, namanya Bimbel Kita. Bimbel Kita ya? Iya. Itu tempatnya di rumahnya Mbak Rika sendiri? Iya, di lantai 2 itu ada 2 ruangan. Kebetulan kan lantai 2 saya nggak dihuni ya, maksudnya karena orangnya 3 orang dan kalau pagi itu semuanya kerja, cuman saya di rumah, jadi ya rumahnya dialihfungsikan gitu. Kan biar rame juga ya Mbak, biar nggak kesepian. Itu apa ada jadwalnya tersendiri? Pasti kan penulis kan juga butuh kayak ini waktu buat khusus untuk merenung atau gimana gitu? Iya, kalau keseharian itu kalau dari pagi ya Mbak, pagi itu saya ada ngajar private. Private itu saya yang datang ke rumah muridnya. Itu 2 rumah, setelah itu istirahat isoma, habis itu sore itu ada ngajar lagi sampai malam. Kalau sore itu anak SMP, kalau habis maghrib itu kebanyakan anak ini ngaji kayak tahsin gitu, terus toran kayak gitu. Nah kalau malam itu biasanya menulis. Oh gitu, berarti menemukan ide-idenya itu kalau malam ya gitu? Soalnya kan kalau malam suasananya itu sepi, sunyi, senyap gitu, jadi kayak gitu ya? Langsung udah. Wow, sibuk sekali ya Mbak Rifka ini ternyata. Alhamdulillah. Masih muda loh padahal. Kita langsung ke sejak kapan Mbak Rifka ini tertarik dalam bidang menulis ini ya? Kalau dibilang tertarik, sebenarnya udah dari MI. Jadi itu tepatnya waktu kelas 4 dulu kan MI saya itu ada lomba menulis karangan cerita gitu. Nah, itu pesertanya kelas 4, 5, 6 dan alhamdulillah kayak yang juara 1, 2 itu kelas 6 dan yang juara 3 itu saya dari kelas 4 gitu. Padahal kan masih kecil gitu, tapi udah ini terus kayak pernah sampai dipanggil sama guru bahasa Indonesia gitu, ditanyain itu Rifka kamu suka nulis ya, kayak diintrogasi soal literasi gitu. Padahal saya kan waktu saya lomba itu cuma ngarang gitu, tapi kok malah lomba terus dapat piala juga. Awalnya hoki gitu ya. Terus waktu SMP juga sempat ditanyain sama guru bahasa Indonesia, sempat kayak dipanggil 4 mata gitu ya, terus diomongin, Rifka kamu tuh punya bakat di bidang menulis loh, kenapa nggak dilanjutin aja, nanti diterbitin gitu. Saya akan jadi orang pertama yang ngedukung kamu buat jadi gurunya novelis. Iya, guru saya yang bilang gitu. Terus akhirnya waktu SMP kelas 2 itu udah mulai nulis di laptop, cuman itu udah
benar-benar masih buta banget yang namanya tuh KBBI, PUBI. Jadi itu nulisnya cuma ngarang biasa gitu. Terus setelah udah selesai saya setorkan ke guru nih, terus bilang ini udah bagus Rifka ceritanya, cuman KBBI, PUBI-nya masih kurang dibenahin lagi gitu. Sampai akhirnya kayak disemangatin terus, tapi di situ saya kayak ngerasa down gitu loh, kayak Kenapa tuh? karena kan anak SMP ya Mbak, Oh, gitu. terus belum kayak nggak dikasih tahu ini yang salah tuh yang mana, disuruh ngerevisi terus, tapi saya nggak tahu yang direvisi itu apa. Sampai akhirnya saya kayak ya udahlah nyerah aja gitu, terus saya hapus itu naskahnya. Terus waktu SMA ada platform namanya Wattpad Mbak. Iya. Nah Wattpad awalnya saya nggak tahu, saya tahu dari teman sebangku kayak kok lo asik kalau SMA kan kayak kadang tuh lo gue gitu. Kayak kok kamu asik banget sih baca apaan, terus bilang Wattpad itu, Wattpad itu apa, terus aku kepoin kan karena aku memang suka membaca. Oh ternyata banyak novel-novel yang bagus di sana, dan waktu awal buka Wattpad itu nggak pengen nulis di sana, terus sampai akhirnya sahabat saya yang dari SMP terus SMA SMA sama saya kan tahu ya, karena dulu sering dipanggil guru bahasa Indonesia, sering kayak dikontak-kontak, terus akhirnya kayak Rifka coba deh kamu tuh nulis di Wattpad aja gitu, nanti siapa tahu bisa dinovelin, diterbitin, nanti kita juga ikutan seneng kayak gitu. Terus alhamdulillah akhirnya terbit. Oh gitu. Kok bisa awal cerita dari Wattpad-nya itu dari apa, pengalaman Mbak sendiri atau dari orang lain, termotivasinya gimana? Gak apa-apa diceritain. Iya gini, Oh itu. ini kan cerita pertama saya ya Mbak, Munajat Cinta Dalam Diam. Kalau boleh jujur ini sebenarnya tuh kisah saya, tapi nggak pure 100%, nggak cuma terinspirasi karena saya tuh orangnya introvert, saya tuh mendem, jadi tuh saya nggak bisa ngutarain rasa suka atau curhat itu ke temen, jadi lewatnya lewat tulisan, karena kebetulan saya juga suka nulis. Terus dulu waktu SMP dapat kayak suntikan gitu ya dari guru, jadi akhirnya mencoba ngangkat Cinta Dalam Diam. Novel ya Mbak, boleh saya lihat Mbak? Berarti ini novel pertama kali yang Mbak Rifka buat ya? Iya. Oh. Apakah ini sudah diterbitkan kan Mbak berarti? Iya udah. Cukup lumayan Mbak, banyak peminatnya. Alhamdulillah banyak peminatnya. Ini sampai ini ya di Wattpad ini ya? Iya, di Wattpad 517.000 pembaca. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin angka segitu tuh kalau kita mau ngebandingin di Wattpad itu sebenarnya nggak banyak Mbak, karena kayak kita tahu ada kayak Mariposa itu kan sampai puluhan juta ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur karena baru pertama kali membuat karya dan udah diapresiasi seperti itu gitu, sampai ratusan ribu pembaca. Saya dengar Mbak Rifka ini yang itu loh, apa di kontak sama yang Singapura. Oh iya. Itu bagaimana Mbak kok bisa? Iya, jadi kan setelah saya nerbitin ini ya dalam bentuk cetak, terus alhamdulillah banyak yang suka novelnya. Terus karena waktu PO pertama itu nyetaknya terbatas ya Mbak, karena kan saya masih pertama, saya belum tahu kan itu. Nah terus kayak banyak yang mau beli gitu, tapi nggak dia stok, nggak nge-restock. Terus akhirnya ada platform Singapura namanya itu Dreamy. Nah Dreamy itu kayak Wattpad, cuman itu dari Singapura gitu, dan kayak membaca menulis tapi babnya tuh dikunci. Nah kita ngebuka kuncinya tuh pakai dolar. Nah terus ada dari pihak Dreamy itu yang awalnya tuh kayak nyari naskah Wattpad gitu Mbak. Jadi mereka tuh nyari yang viewersnya udah 100.000 ke atas, dan alhamdulillah waktu itu kan viewers aku udah 500 sekian ribu pembaca itu. Langsung terus dilirik juga, gitu ya. Terus genrenya spiritual karena kan kebanyakan itu 10 fiction. Dan juga di Dreamy itu kebanyakan yang mature content kayak 21 plus gitu. Jadi terus kayak yang teman aku itu pengen coba sekali Dreamy itu ada penulis spiritual gitu. Akhirnya dikontaklah ini naskah MCDD. Jadi sekarang udah dikontrak sama penerbit Dreamy. Gitu itu kontaknya langsung ke Mbak sendiri apa ada orang manajer gitu? Apa langsung ke saya? Tapi lewat Wattpad gitu ya? Iya. Kan gini kan Singapura ya. Tapi ini kan soal muslim gitu loh. Kok bisa gitu loh? Iya soal gitu. Iya emang kalau saya lihat ya Mbak di platform itu tuh kebanyakan yang genrenya itu yang 10 fiction atau kalau nggak gitu yang 18 atau 21 plus. Cuman yang di Dreamy itu juga udah kerjasama sama beberapa orang Indonesia, mungkin kayak pengen pembaharuan konten atau gimana, saya kurang tahu gitu. Jadi yang spiritual juga nyari. Oh gitu. Dan waktu itu ada juga teman saya, teman Wattpad ya, yang sama-sama juga masukin karyanya di Dreamy juga. Itu saya lihat ada apa Mbak, buku antologi ya? Iya, ini antologi. Kalau novel kan pure yang tulisan saya 100%. Kalau antologi itu? Nah, kalau antologi itu kumpulan dari beberapa penulis yang dijadikan satu. Jadi waktu itu tuh kayak
sahabat pena saya kayak banyak yang pengen nulis bareng sebuku sama saya gitu. Jadi selain mereka ngedukung karya saya juga pengen ngebuat karya bareng saya gitu. Berarti Mbak nge-share dulu ya? Iya, saya ngadain gitu. Kan biasanya saya tuh sering ini ya kayak buat Q&A di Instagram terus kayak ya gitu-gitulah terus Dan peminatnya banyak gitu. Alhamdulillah banyak dan kebanyakan ini malah ini orang luar Jawa, Mbak. Malah ada yang dosen juga yang ikut ini. Luar biasa sekali ya Mbak. Iya. Itu udah berapa antologi ya nih terbit? Udah Kalau banyak ya Mbak? antologi saya dan teman-teman itu baru satu ini. Niatnya sih pengen lagi 2. Nah, tapi kalau antologi saya sama kayak ngikut yang puisi, novel, cerpen itu udah beberapa Mbak di rumah ada. Oh gitu. Wow, cukup menarik ya Mbak. Saya kayak langsung insecure ya lihat Mbak Rifka ini loh. Mbak Rifka ingat cerita pertama yang dibuat, berarti ini ya cerita pertama? Kalau cerita pertama itu waktu SMP saya itu. Diterbitin? Enggak, karena Berarti naskahnya udah saya hapus. buat privacy sendiri ya? Karena saya yang udah down kayak udah kayaknya nggak ada harapan saya hapus. Terus waktu itu laptop saya kebetulan rusak Mbak, jadi nggak ada filenya lagi? Nggak ada filenya lagi. Yang pertama ini. Terus ini juga ada OTW yang kedua, doakan ya Mbak. Iya. Rencananya berarti udah akan terbit? Iya, atau masih proses ini dalam... masih pre-order, jadi kita ngebuka mungkin buat teman-teman yang Iya lah, promosi Mbak. Iya, teman-teman yang nyaksiin podcast, barangkali aja berminat. Judulnya novelnya Holocaust Cinta Alika. Di sini saya mengangkat tema seorang ateis yang bertemu dengan seorang hafidhoh, di mana ateis kan tidak percaya Tuhan ya Mbak. Iya. Tapi karena dia saking pinternya, dia tuh nganggep bahwa alam semesta semuanya itu terjadi karena dengan sendirinya, karena tanggung jawabnya masing-masing. Terus akhirnya dipertemukan sama seorang hafidhoh yang gak hanya ngehafal Quran tapi juga bisa mengimplementasikan artinya, tafsirnya, sampai akhirnya dipertemukan. Nah, terinspirasinya dari mana ya? Terinspirasinya dari yang kok bisa ateis gitu loh, kepikiran. Kalau itu gimana ya? Karena saya jujur ya Mbak, kebanyakan di Wattpad itu tuh kayak ngebahas tentang anak percintaan remaja SMA, anak kuliah gitu, dan saya pengen out of the box gitu, pengen yang jauh di luar tema gitu, jadi mencoba aja ya. Itu dibantu tim, saya kepo nih, dalam penerbitan itu Mbak Rifka itu menerbitkan sendiri atau ada penerbit yang kayak ngebantu gitu ya? Kalau untuk saat ini saya masih dibantu sama tim. Kalau ini tuh dulu sama kerjasamanya sama tim kampus sebelah, namanya tuh Adi Agama Press. Jadi kalau dilihat logonya, seperti bukaan gitu ya Mbak berarti? Mungkin kali ya Mbak. Oh gitu. Kalau dilihat logonya itu sebenarnya punya Yang mana Mbak ini? Ya logonya itu. Nah itu kayak kebanyakan nerbitin tapi buku-buku bukan novel, lebih ke kayak buku pelajaran gitu, buku dari dosennya sendiri gitu. Dan ini baru pertama kali novel yang diterbitin di penerbit itu gitu, karena tertarik sama jumlah viewersnya. Terus juga sebelum ini cetak dulu saya pernah dapat kesempatan buat kayak sharing gini di sana. Oh, seminar gitu ya Mbak? Iya, di kampus sebelah. Berarti sering ngisi-ngisi seminar sebelum ini adanya Pandemi ini? Kalau dibilang sering sebenarnya enggak sih Mbak, cuman pernah lah beberapa kali. Gitu. Kalau seminar online itu sering. Kok bisa kenal dengan penerbitnya itu ya Mbak? Teman sendiri atau dikontak langsung apa gimana? Kalau misalnya kita penulis Wattpad nih Mbak, biasanya kan kayak ada grup gitu ya. Grup WhatsApp itu tentang sesama penulis, terus juga satu daerah pembaca. apa? Enggak, di seluruh luar Indonesia? Seluruh Indonesia ada, tergantung sih Mbak. Terus saya masuk di sana, terus kenalan, relasi, terus tanya-tanya, ngepoin Instagramnya, kontak, terus jadi gitu. Dibantu, dengar-dengar dibantu dosen juga ya Mbak? Dosen, iya. Kalau yang pertama kali ini itu kebetulan penerbitnya yang punya penerbit itu seorang dosen Mbak. Oh, seorang dosen. Nah kalau untuk yang kedua itu ini sih sering kayak disemangatin dosen gitu, dosen Feby ada. Oh, dosen Feby. Iya. Mbaknya ini kan mau ada penerbitan itu novel apa antologi? Novel. Iya. Katanya itu mau nerbitin, maksudnya prosesnya itu Mbaknya sendiri. Oh iya, jadi jadi kan penerbitan tuh ada 3 ya Mbak, mayor, indie, sama self publish. Nah di sini saya ngambil yang ketiga itu self publish. Jadi kayak penerbitan, kayak editing itu saya, tapi dibantu sama teman penerbit juga. Cuman kayak untuk pemasaran itu lebih banyak lebih banyak dari penulis. Jadi dibantu penerbit itu cuman proses percetakan doang sih. Berarti awal mulanya kan Mbak ini seorang penulis yang indie itu kan? Iya. Terus akhirnya lama-lama ke self publish.
Ya saya doakan nanti mayor lah Mbak. Amin ya Allah. Itu harapan semua penulis gitu bisa masuk Iya. ke Gramet. Soalnya Syukur-syukur bisa diseriusin ya. Ada yang masuk di Gramet juga Mbak? Kalau di saya belum, Mbak. Oh, semoga akan ya Mbak. Amin ya Allah. Ini apa itu Mbak, berarti saya tahu kan penulis yang baru di daerah Kudus ini kan baru sedikit ya Mbak, minor banget kan. Apakah ada kayak kelompok atau grup maksudnya di daerah Oh, Kudus sendiri komunitas gitu, kayak- komunitas Kalau ngomongin komunitas, sebenarnya di Kudus sendiri itu udah ada, Mbak. Cuman kayak peminatnya itu Masih masih sedikit ya? jarang. Minim banget ya? Minim. Terus juga udah ada beberapa kayak program-program, cuman programnya belum terlaksanakan dengan baik gitu. Pertama karena pandemi, terus kedua karena SDM-nya yang kurang. Oh iya. Gitu. Kalau setahu saya dulu pernah ikut Kofiku. Kofiku tuh komunitas fiksi Kudus. Oh. Itu yang ngehandle Kak Raihan, itu guru bahasa Indonesia, punya penerbitan juga. Lupa saya namanya apa. Terus juga ada Jagung Sastra Kudus, itu banyak sastrawan-sastrawan kayak yang udah sepuh-sepuh gitu Mbak di Jagung Sastra. Iya, apa ini Mbak, Mas kan biasanya kan kalau di kampus sendiri kan ada kayak UKM tentang penulis apa ya paradigma kalau di UKM paradigma, IAIN kan iya. kalau saya tahu Mbak ikut juga berarti dalam Dulu pernah ikut ngedaftar, cuman daftar doang Mbak karena Nggak dilanjutin ya? soalnya nggak ikut apa kayak makrab atau apa itu loh. Nah, itu jadi saya yang sungkan sendiri gitu. ini saya tuh kepo banget ya Mbak, kan jadwalnya tuh kan sangat padat banget kan, gimana memanage waktu sampai bisa membagi waktu gitu loh Mbak. Kalau ini ya dulu itu kan saya nulisnya tuh dari SMA Mbak. Jadi ini tuh SMA saya tulis proses terbitnya itu setengah tahun sendiri. Nah kalau untuk sekarang paling saya nulisnya cuman sedikit-sedikit gitu sih Mbak. Kadang kayak cuman quote. Kalau gitu nggak cuman 150 kata gitu. Jadi sehari nggak satu part. Kalau Wattpad kan per part ya. Iya, Oh, Jadi jatuhnya kayak cerita bersambung kalau Wattpad. Oh iya, kalau boleh tahu ini tuh segini ini tuh memakan waktu 1,5 tahun itu. Iya nulisnya Nulis sendiri, tapi belum ada proses penerbitan. belum. Oh gitu. Kalau sama penerbitan itu prosesnya? Itu tergantung sih Mbak, ada penerbitan yang cepat, ada juga yang ini. Kalau yang novel kedua saya itu alhamdulillah cepat prosesnya, cuman kita masih nunggu ISBN Mbak. Jadi kan Apa itu, Mbak? ISBN itu kayak gini barcode gitu loh. Jadi itu terdaftar di Perpustakaan Nasional Indonesia di Perpusnas. Oh berarti nggak sembarangan gitu ya? Jadi legal bukan ilegal. Oh, iya, Karena ini PPKM kan ada peraturan baru ya Mbak. Iya. Jadi ISBN-nya molor. Oh gitu. Oke Mbak, tadi kan udah ini ya sharing-sharing banyak tentang kehidupan Mbak. Kalau boleh tahu motivasi Mbak dalam menulis itu apakah ada seseorang atau apa Iya. gitu? Dulu waktu saya membaca Wattpad itu saya nggak sengaja ngebaca quotes itu kalau nggak salah ya Mbak, itu bilangnya gini, dengan satu peluru kamu bisa menembus satu kepala, tapi dengan menulis satu jari kamu bisa menembus jutaan kepala. Maknanya apa? Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tuh nulis dan yang kita tulis itu baik terus diikutin sama banyak orang, secara nggak sengaja itu kita Pahala ngerubah juga. mindset ya, ngerubah mindset banyak orang gitu. Dan ada juga hadis kan yang bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan saya nggak tahu umur saya tuh nanti sampai seberapa, tapi saya ingin di sisa hidup dan dikasih umur sekian sama Allah itu bermanfaat bagi banyak orang. Oh, cukup yo Mbak. ini langsung kayak insecure banget ini dengan kata-kata Mbak ya. Oke, Saya masih belajar juga Mbak. sama-sama belajar ya Mbak kita. Iya. Oke, ini yang terakhir ya Mbak sebelum kita closing. Pesan-pesan apa yang dikasih untuk milenial masa sekarang ya Mbak? Kan sekarang kan banyak milenial yang cuma rebahan, ngegabut yang nggak ada Faedahnya produktivitas itu ya. gitu. Apa ya untuk pesan kesan sebenarnya sebelum untuk semua orang ke saya sendiri dulu sih. Oh. Iya. Jadi gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kalau kita bisa melakukan hari ini, kenapa harus tunda kemudian? Dan kita nggak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya. Gitu. Jadi sebaik mungkin lakukanlah sesuatu hal yang kita anggap baik. Sebelum kita merubah orang lain jadi baik, rubah dulu diri kita jadi baik. Gitu. Oh, Masya Allah banget Mbak, ini sampai gemeter loh, sampai ke hati. Oke, terima kasih ya Mbak waktunya nyempetin ke sini. Kita sangat
apresiasi sekali loh Iya, Mbak saya yang ini. terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk Iya. speak up seperti ini. Dan ini pertama kalinya loh saya Di podcast. iya. Oh, tapi kan Mbak kan udah sering seminar, Oh jadi ya, kan kalau seminar itu heeh. Tapi beda rasanya. didikan gitu ya Mbak Iya. awalnya. Terima kasih telah menonton podcast kita ya. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita sama Mbak Rifka. Sampai jumpa di lain podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.